Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang korosi, meliputi pengertian, proses, penyebab, dan penanganannya. Materi ini sebagai gambaran kecil dari materi lengkap yang mungkin bisa kalian lengkapi dengan buku paket atau sumber lain yang relevan. Kita mulai dari pengertiannya. Korosi itu sendiri intinya adalah reaksi logam dengan zat di lingkungan membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Adapun korosi melalui reaksi redok berupa oksidasi logam membentuk oksida logam. Korosi pada besi nantinya ada 3 tahapan, mulai dari proses hilangnya besi sampai dengan nantinya terjadi korosi. Di sini ketika proses hilangnya besi terjadi oksidasi terhadap besi, di mana besi ini akan teroksidasi menjadi besi 2+ atau ion besi 2+, sedangkan air yang ada di lapisan besi mengalami reduksi. Di sini ada 2 mekanisme reduksi terhadap air, di mana air ini mengalami reduksi pada kondisi asam, dan ketika asam ini akan lebih berpeluang untuk terjadi korosi, atau kita bisa lihat di mekanisme yang pertama. Oleh karena itu, kondisi asam sangat mendukung atau mempercepat terjadinya korosi. Adapun tahap kedua yaitu proses pembentukan karat. Yang kita kenal di besi atau korosi itu, karat yang ada pada besi itu berupa Fe2O3NH2O. Adapun proses pembentukannya di sini dari Fe2+ hasil oksidasi besi pada tahap pertama tadi pas waktu hilangnya besi. Di sini ada syarat utama untuk terjadi karat, di mana besi yang hilang membentuk ion Fe2+ ini akan menjadi karat jika ada oksigen dan air. Oleh sebab itu, air dan oksigen di sini berperan sebagai zat yang menyebabkan perkaratan. Dan perlu diingat, karat besi itu berupa Fe2O3NH2O. Berarti berupa oksida besi yang mengikat sejumlah air. Nah, adapun reaksi total korosi pada besi mulai dari hilangnya besi, lapisan besi sampai dengan proses pembentukan karat berupa Fe ditambah 3O2 plus NH2O, artinya di sini besi harus terjadi kontak dengan air dan ada oksigen sehingga membentuk karat besi berupa Fe2O3NH2O. Dari penjelasan awal berdasarkan reaksi, di situ ada beberapa penyebab korosi pada besi. Yang pertama adalah konsentrasi H2O dan O2. Ini kita sebut sebagai hal yang wajib ada, atau penyebab utama dari korosi itu adalah air dan oksigen. Adapun faktor yang mempercepat di sini ada pH. Yang dimaksud pH di sini adalah kondisi lingkungan di sekitar besi atau logam yang akan mengalami perkaratan. Semakin asam atau pH-nya kurang dari 7 akan semakin mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya keberadaan elektrolit. Yang dimaksud elektrolit di sini yaitu ada larutan di sekitar besi atau logam berupa asam, basa, atau garam. Ini juga mempercepat terjadinya korosi. Dan yang terakhir adalah galvanic coupling, atau biasanya penempelan dengan logam lain. Yang dimaksud penempelan logam dengan logam lain ini, ketika misalkan besi menempel dengan logam yang punya enol sel, yang ternyata enol selnya logam lain itu lebih besar daripada besi, justru besinya akan mengalami perkaratan. Dan sebaliknya, kalau menempel pada logam lain, misalkan besi nempel sama magnesium dan magnesium nilai E0-nya lebih kecil daripada besi, maka magnesium yang akan berkarat sedangkan besi terjadi perlindungan. Ini yang nanti kita bahas di bagian selanjutnya, yaitu hal yang mempercepat dan memperlambat. Di sini ada juga pencegahan. Untuk mencegah terjadinya korosi yang tidak diinginkan terutama pada besi, kita bisa melakukan beberapa hal. Di sini ada 2 hal utama, yaitu menggunakan lapisan pelindung. Yang dimaksud lapisan pelindung di sini bisa berupa pengecatan, pelumuran oli, dibungkus plastik, dan pelapisan logam, atau ada yang mengenal sebagai electroplating atau penyepuan. Jadi logam dilapisi dengan logam lain. Untuk pelapisan logam di sini ada 3 macam. Yang kita kenal bisa tin plating, yaitu pelapisan dengan timah, biasanya digunakan untuk makanan kaleng
Artinya untuk pembungkus kalengnya itu sendiri itu dilapisi timah. Galvanisasi di sini menggunakan seng pelapisnya, sedangkan chrome plating itu pelapisan dengan chrome, bisa ditemui di velg mobil atau motor sampai dengan bumper mobil itu melakukan chrome plating. Adapun yang selanjutnya itu menggunakan perlindungan katodik atau perlindungan katoda. Ada yang nyebutnya proteksi katodik atau anodizing. Istilah proteksi katodik itu berarti yang ada di katoda dilindungi, sedangkan anodizing yang ada di anoda dikorbankan. Biasanya digunakan logam-logam yang nilai E0 selnya lebih kecil daripada besi. Jadi di sini bisa menggunakan magnesium, seng, kromium ataupun aluminium.